teman-teman. Kenalin aku Faikatu Syai'ah. Kenalin, aku Bilal Anugrah Ditama. Kenalin, aku Dini Rahmawati. Kenalin, aku Dia Hanan Anissa. Nah, di sini ada nggak sih yang tahu gimana caranya membantu seseorang dalam memahami hubungan antara dirinya sendiri dengan orang lain? Ada yang tahu nggak? Wah, gimana tuh? Mau tahu dong. Nah, pas banget nih. Ternyata ada 2 orang psikolog dari Amerika loh, yaitu Joseph Luth dan Harrington Ingham, yang menemukan cara ini dan mereka menyebutnya dengan teori Johari Window. Terus, kenapa namanya ada window-windownya ya? Emangnya dia ada gang jendela? Hahaha, bukan dong. Jadi kenapa disebut sebagai jendela? Karena teori ini ada 4 ruang yang masing-masing memiliki istilah dan makna yang berbeda. Emang 4 itu ada apa sih? Nah bener Dini, ada 4. Jadi 4 itu yang pertama ada open window, ada blind window, hidden self, dan unknown self. Nah, open window merupakan suatu keadaan di mana seseorang saling terbuka terhadap dirinya sendiri maupun orang lain, sehingga orang yang berada pada wilayah tersebut lebih mudah menjalin komunikasi dengan siapapun. Contohnya ialah seperti seorang dosen yang terbuka kepada mahasiswanya kalau dia sedang sakit atau tidak enak badan, jadi dia tidak bisa mengajar dengan maksimal. Nah, blind window merupakan kondisi di mana orang lain dapat memahami sifat, perasaan, pikiran, dan motivasi seseorang, tetapi orang tersebut tidak dapat memahami dirinya sendiri. Contoh blind window yaitu dalam film pendek yang berjudul Aku dan Mesin Waktu. Pada episode 4 ada seorang ibu dan anak. Si anak ini selalu mengenang masa lalu bersama mantannya. Si ibu paham sekali mengapa ia terus kelihatan sedih setiap harinya. Dan si ibu berpikir sebenarnya anaknya tahu apa yang seharusnya ia lakukan, namun si anak tersebut belum menyadarinya. Nah, hidden self merupakan keadaan di mana seseorang memiliki kemampuan untuk menyembunyikan atau merahasiakan sebagian hal yang dianggap tidak perlu untuk dipublikasikan kepada orang lain. Contoh kasus hidden window yaitu seperti yang ada di dalam video ini. Ada seorang anak yang dia selalu terlambat di dalam kelas dan selalu mendapatkan hukuman dari gurunya. Tetapi dia hanya terdiam dan tidak mau terbuka mengenai alasan kenapa selalu terlambat. Padahal itu dikarenakan dia harus membantu ibunya yang sedang sakit di rumah. Jika komunikasi berjalan seperti ini, maka keefektifan dalam komunikasi interpersonal akan berkurang. Nah yang terakhir, unknown self, yang merupakan keadaan tentang diri kita yang tidak diketahui oleh siapapun, baik diri kita sendiri maupun orang lain, sehingga sangat sulit untuk dipahami dan dikomunikasikan. Nah contohnya ialah seperti seorang anak yang tidak tahu kalau sebenarnya tukang cukur yang ia datangi itu bukanlah tukang cukur yang sebenarnya, tapi dia adalah Mr. Bean. Dan juga Mr. Bean tidak menyadari kalau dia adalah bukan tukang cukur yang sebenarnya, karena dia adalah orang yang sangat aneh, yang dimana mereka berdua sama-sama tidak tahu. Waduh. Oke teman-teman, sampai jumpa. Dadah.